Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang duduk sendirian di dalam kereta malam yang sepi. Tiba-tiba terdengar suara dari gerbong lain. Dia pun berdiri dari tempat duduknya. Saat berjalan, tiba-tiba dia terpeleset. Ternyata lantainya sudah dipenuhi dengan darah yang ngayambang. Pria itu pun bangun dan terkejutnya dia saat melihat seseorang sedang mencincang sesuatu dan di sana sudah banyak darah yang muncrat kemana-mana. Dan inilah The Midnight Meat Train. Anjir, adegan awal saja sudah banyak darah-darahnya. Bakal seru nih. Lanjut, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Leon dan tebak siapa orangnya? Wey, lagi-lagi si Mamang Bradley Cooper. Di film ini Leon berprofesi sebagai seorang fotografer yang menjual foto-fotonya untuk dipamerkan di sebuah galeri. Pekerjaannya pun cukup susah-susah gampang. Setiap hari dia hanya berkeliling kota untuk hunting momen-momen unik dengan kamera kecilnya tersebut. Dan Leon pun tidak sendirian. Dia memiliki seorang kekasih bernama Maya yang tinggal serumah dengannya. You kidding me? No. Singkat cerita, Leon diajak Jurgi, salah satu temannya, untuk bertemu dengan seorang pemilik galeri yang terkenal. Pemilik galeri tersebut pun melihat karya-karya foto Leon dan ternyata responnya kurang baik. Dia mengatakan jika foto-foto Leon memang bagus, tapi tidak hidup dan terasa kosong. Tidak ada ekspresi yang kuat dari subjek foto tersebut dan momennya dirasa sangat hampa. Leon pun sedikit kecewa dengan hal itu. Saat di rumah, dia pun curhat kepada Maya. Beb, aku sepertinya harus alih profesi jadi tukang ngangon bagong. Maya pun menjawab, jangan gitu Pi, kamu pasti bisa. Semangat Duns, biar kamu semangat, aku kasih pengencerotan deh, yuk. Geli anjing. Dalam tidurnya, Leon bermimpi melihat sebuah kereta dengan penuh darah di dalamnya. Dan sampai sini, saya sempat menebak jika Leon lah psikopatnya, karena mungkin dia memiliki kepribadian ganda seperti film-film horor pada umumnya. Tapi ternyata saya salah dan sok tahu. Lanjut. Pada tengah malam, Leon pun bangun dan memutuskan untuk berkeliling kota sambil hunting foto. Tak diduga, Leon kebetulan melihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh beberapa pemuda berandalan. Tak ingin kehilangan momen, Leon pun memotret kejadian tersebut. Kemudian, dia memanggil berandalan itu untuk berhenti mengganggu si wanita. Dan saat berjalan ke arahnya, Leon menyempatkan untuk memotret perangai pemuda tersebut. Saat sudah mendekat, dia menunjukkan bahwa ada CCTV di sana yang merekam kejadian itu. Karena takut, para berandalan itu pun pergi dari sana. You okay? Sebagai rasa terima kasih, Leon mendapat sebuah cipokan basah dari wanita itu. Dan anjir, si Bradley Cooper menang banyak terus loh di tiap filmnya. Di film Limitless aja berapa kali dia dapat pengencerotan. Di sini belum apa-apa udah dapat bingkisan kecil. Halus. Lanjut. Setelah sesi terima kasih itu, wanita tersebut langsung naik kereta untuk pulang. Di tengah perjalanannya, dia didatangi oleh seorang pria misterius berpakaian rapi yang membawa sebuah palu besar. Tak diduga, pria tersebut langsung menghantam kepala si wanita dengan palu itu. Alhasil, dia pun tewas saat itu juga. Esok pagi, Leon menunjukkan foto-fotonya kepada Maya dan itu membuatnya terkesan. Saat ngopi di sebuah kedai, tak disangka Leon melihat sebuah koran yang memberitakan bahwa seorang model wanita menghilang tadi malam. Dan model tersebut adalah wanita yang Leon temui semalam. What the... Leon kemudian pergi ke kantor polisi. Dan ini adalah Detektif Lin, salah satu anggota kepolisian di kawasan tersebut. Sebagai pria jujur dan berdikari, Leon pun menunjukkan foto wanita yang menghilang itu untuk menginformasikan bahwa dia sempat melihat wanita yang menghilang tersebut tadi malam. Dirasa informasinya tidak cukup membantu, Detektif Lin pun memberikan kartu nama apabila Leon punya berita terbaru. Singkat cerita, sang pemilik galeri pun menyukai hasil foto-foto Leon tersebut. Dan dari sinilah Leon menjadi ketagihan untuk hunting foto di malam hari. Adegan berpindah ke tempat lain, di mana ada 3 orang yang sedang mengobrol di dalam kereta. Tak diduga, si pembunuh itu pun muncul lagi dan menghabisi ketiga orang tersebut. Anjir, darahnya gila-gilaan bro. Bola mata pada dicopot, gigi sama kuku dicabutin satu persatu, rambut dicukur abis.
Di sisi lain, Leon sedang duduk di pinggir jalan sambil melihat-lihat momen yang bagus. Tak diduga, si pembunuh itu pun muncul. Dan inilah awal di mana hidup Leon akan berubah. Leon yang melihat sebuah karakter kuat pada wajah pembunuh itu pun langsung memotretnya beberapa kali dan mencoba mengikuti kemana pembunuh itu pergi. Tanpa Leon tahu bahwa si pembunuh itu adalah seorang pembunuh. Loh, tak disangka si pembunuh itu pun merasa dirinya diikuti dan mencengkram tubuh Leon saat dirinya lewat. Terlihat di jarinya ada sebuah cincin berbentuk semacam logo bintang yang aneh. Dan waktu itu pertama kali nonton, di sini saya sedikit bisa menebak bahwa pembunuh itu seperti seorang anggota kelompok pembunuh, semacam di film John Wick. Tapi lagi-lagi ternyata tebakan saya salah. Jing. Si pembunuh itu pun masuk ke sebuah hotel dan sempat melihat ke arah si Leon. Dan di sini saya semakin penasaran. Esok harinya Leon masih dibuat penasaran dengan sosok pria itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencarinya dan mengikuti kemana pria itu pergi. Saat sampai di stasiun, pria itu terlihat duduk tak bergerak selama berjam-jam sampai tidak ada orang yang di sana. Leon yang semakin penasaran terus memperhatikan dan memotretnya beberapa kali. Namun hal itu diketahui oleh security di sana dan Leon pun terpaksa menyerahkan kameranya untuk diperiksa. Si pria misterius itu pun masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, pria itu lagi-lagi mengincar dan mendapatkan korbannya. Namun, kali ini dia mendapatkan korban yang salah. Karena korban tersebut adalah seorang tentara, membuat pria pembunuh itu sedikit kewalahan dibuatnya. Sampai-sampai suara perkelahiannya terdengar oleh kondektur kereta di sana. Sang kondektur pun mengambil pistol dan menghampiri mereka berdua. Tak disangka, si kondek itu malah menembak si korban. Loh, kok ternyata petugas keamanan kereta itu adalah bagian dari semua ini dan sudah kenal dengan pria pembunuh itu. Dan sekarang semuanya mulai terungkap sedikit demi sedikit. Esok harinya, karena Leon masih penasaran apa yang dilakukan pria itu, dia pun terus mengikuti pria itu sampai di suatu tempat. Dia akhirnya mengetahui jika pria tersebut berprofesi sebagai seorang tukang daging atau tukang jagal. Di suatu titik, keberadaan Leon pun akhirnya diketahui. Namun untungnya, Leon masih bisa lolos. Hari-hari setelah kejadian itu pun semakin membuat Leon tidak tenang dan seringkali terlintas di pikirannya muncul wajah-wajah para korban dan pria misterius tersebut. Beberapa hari berlalu, Leon pun memutuskan untuk kembali menguntit pria itu. Dan akhirnya, sampailah dia di kereta sepi itu. Leon yang berada di gerbong lain pun hanya bisa menunggu apa yang akan dilakukan pria itu. Saat situasi sudah sepi, pria itu pun melancarkan aksinya. Hal itu pun disaksikan langsung oleh Leon yang mengintip di belakang pintu gerbong. Tak diduga, pria tersebut akhirnya menyadari keberadaan Leon. Leon yang panik pun langsung lari dari sana. Tapi, pria tersebut berhasil menangkapnya. Lalu, bagaimana nasib Leon selanjutnya? Iklan dulu. Kalian butuh gear berkualitas dengan harga terjangkau, tapi masih ragu takutnya pesan tripod yang datang kipas angin. Kalian tidak perlu bingung, karena ada Plaza Kamera. Tempat terlengkap dengan barang berkualitas tinggi. Si John pun sudah membuktikannya. Lanjut, sampai di mana tadi? Oh ya, Leon pun berhasil ditangkap pria tersebut. Namun ternyata dia tidak membunuh Leon. Saat sadar, Leon sudah berada di toko daging. Tiba di rumah, Leon pun membuka baju. Dan terkejutnya dia, saat melihat dadanya, sudah terukir sebuah gambar menyerupai semacam simbol misterius yang aneh. Maya yang mengetahui hal itu, sangat panik dan khawatir dengan kondisi Leon. Ditambah, akhir-akhir ini, tingkah lakunya sedikit aneh sejak memotret pria misterius tersebut. Bermodalkan alamat yang ada di foto-foto Leon, Maya dan Jurgis pun nekat memutuskan untuk pergi ke tempat pria tersebut dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang dilakukan pria itu sampai Maya dan Jurgis pun nekat memutuskan untuk pergi ke tempat pria tersebut dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang dilakukan pria itu sampai-sampai membuat Leon berubah. Tiba di sana, Maya dan Jurgis pun langsung memeriksa seisi ruangan. Tak diduga, si pria itu tiba-tiba muncul di belakang dan langsung melumpuhkan si Jurgis.
Maya yang berada di ruangan lain pun menemukan sebuah catatan yang isinya adalah jadwal pemberangkatan kereta sejak tahun 1950 tahun silam. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan pria atau kelompok pembunuh itu sudah melakukan pembunuhan tersebut sejak lama. Wanjir. Saat Maya melihat pria itu sudah melumpuhkan Jurgis, dia pun lari dan pergi menemui Detektif Lin. Maya kemudian menceritakan semuanya. Namun, Detektif Lin tidak mempercayainya dan menganggap itu semua omong kosong. Maya kemudian pergi dari sana dan menelepon Leon untuk memberitahukannya bahwa Jurgis sudah diculik pria misterius tersebut. Tiba-tiba, Detektif Lin muncul di belakangnya. Dia mengatakan, kembalikan catatan itu. Maya pun langsung menodongkan pistol yang dia dapatkan dari rumah pria misterius itu. Di situ pun akhirnya Maya sadar bahwa Detektif Lin terlibat dengan semua kejadian ini. Dan jika antum perhatikan, kalung yang dipakai Detektif Lin gambarnya sama dengan simbol cincin yang dipakai oleh pria itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemungkinan benar-benar ada sebuah kelompok tertentu yang menaungi kegiatan bunuh-membunuh tersebut. Maya bertanya, di mana Jurgis? Detektif Lin menjawab, dia ada di kereta jurusan Sukabumi Purwokerto. Maya pun langsung pergi dari sana dan kemudian pergi ke kereta tersebut. Di sisi lain, Leon yang sedang berada di galeri pamerannya melihat foto pria misterius hasil jepretannya itu. Merasa seperti ada ikatan dan takdir yang sudah ditentukan, membuat Leon memutuskan untuk pergi ke tempat toko daging itu dan membawa seperangkat alat jagal bersama dirinya untuk memburu pria itu sekaligus menyelamatkan kekasih dan temannya si Jurgis. Kemudian Leon langsung lari dan melompat ke kereta yang sedang melaju. Maya yang berada di dalam kereta langsung dikejutkan saat melihat sudah ada beberapa orang yang tergantung yang salah satunya adalah temannya si Jurgis. Saat si pria muncul, Maya langsung menembaknya, tapi tidak tepat sasaran karena dia belum pernah menembak dan bermain PUBG sebelumnya. Kemudian Maya pun lari, tapi pria itu melemparkan palunya seperti Thor dan Maya pun terjatuh. Saat akan membunuhnya, tiba-tiba pria itu dikejutkan dengan kemunculan Leon dengan pisau di tangannya. Dan terjadilah fighting di antara mereka. Dan disinilah PR berat buat saya karena harus memotong bagian-bagian berdarah saat mereka bertarung di antara mayat yang berayun di sana. Sayang sih, ini dipotong klipnya nggak bisa kalian lihat. Tapi gimana atuh? Ada ular kuning. Singkat cerita, Leon pun berhasil membuat pria tersebut terlempar dari kereta. Dan akhirnya mereka pun bisa pulang dengan damai. Tapi tidak lama kereta pun berhenti. Keadaan di luar sangat gelap dan entah mereka berada di mana. Kemudian muncullah Pak Kondektur, lalu dia mengatakan, tolong menjauhlah dari daging-daging ini. Dia pun kembali ke ruangannya. Leon dan Maya yang kebingungan dengan maksud perkataan si Kondek, seketika dikejutkan dengan kemunculan beberapa sosok makhluk menyeramkan seperti monster yang memakan tubuh-tubuh tersebut. Leon dan Maya pun langsung keluar dari kereta tersebut. Saat melihat sekeliling, itu seperti sebuah ruang bawah tanah yang terbengkalai. Tidak lama, muncul si pria pembunuh yang ternyata masih hidup. Dan kembali terjadi pertarungan di antara mereka yang dimenangkan oleh Leon. Saat si pria itu sekarat, dia sempat mengatakan, "Selamat datang." Pria itu pun tewas, dan entah apa maksudnya. Tidak lama, si Kondektur pun muncul. Leon yang sudah kepalang nafsu langsung menyerangnya. Tapi, Leon langsung dicekik dan diangkat ke atas. Si Kondektur pun kemudian mencabut lidah Leon sampai putus. Lalu melempar Leon dan kemudian memakan lidahnya. Anjir. Dari situ dia pun menceritakan semuanya. Bahwa sebelum umat manusia lahir, makhluk menyeramkan tadi sudah berada di bawah tanah sejak zaman dulu, dan itu hanya sebagian kecil dari mereka. Lingkaran organisasi yang menaungi mereka semua mencoba melindungi dan memisahkan kedua dunia antara manusia dan makhluk itu dengan cara memenuhi stok makanan mereka.
agar para makhluk ini tidak keluar dan berhasil mencapai dunia terbuka. Bisa diambil kesimpulan jika makhluk ini semacam makhluk bawah tanah seperti dalam film Underworld, jadi masih ada kekerabatan dengan spesies vampir dan manusia GGS. Nah, berdasarkan teori tim IQ 7, organisasi yang menaungi kondektur, si pria jagal, dan detektif Lin ini kemungkinan masih memiliki darah mereka dan dianugerahi kemampuan tubuh di atas manusia normal. Dan itu dibuktikan saat si kondektur bisa mengangkat Leon sampai ke atas tadi di adegan tadi. Nah, simbol yang ada di dada Leon itu bisa jadi sebuah tanda yang diberikan si pria jagal itu bahwa Leon ditakdirkan untuk bergabung bersama organisasi mereka. Lanjut. Si kondektur pun menghampiri Maya dan membelah tubuh Maya, lalu mengambil jantungnya. Kemudian diberikan kepada Leon untuk dimakan. Anjir, nggak kira-kira nih si kampret. Ya mana tega tuh makan jantung pacar sendiri. Dia pun mengatakan, sekarang layanilah kami seperti kami melayani kalian. Tanpa pertanyaan. Dan yang paling menganjingkannya adalah, sepertinya si Leon benar-benar memakan jantung tersebut. Dan alasan lidah Leon dicabut adalah agar dia tutup mulut dan sebagai jaminan rahasia ini tetap terjaga. Di ending terlihat seorang pria sedang memakai setelan rapih dengan cincin simbol organisasi di jarinya. Pria itu pun berjalan di gerbong kereta layaknya si pria jagal. Saat menoleh, ternyata itu adalah... tamat. Ending yang sangat membagongkan. Tidak perlu ada sesi pertanyaan ya, saya kira semua sudah cukup jelas. Intinya Leon memang ditakdirkan untuk menggantikan si pria jagal itu. Saat dadanya sudah ditandai, itu sudah menjadi bukti bahwa Leon orang yang cocok untuk menggantikannya. Pertarungan yang mereka lakukan pun adalah untuk menguji seberapa layak dia bisa menggantikan pria jagal tersebut. Dan untuk organisasinya, sepertinya memang itu sebuah organisasi besar yang sudah terbentuk sejak lama. Dan jika dibuat sequelnya sangat mungkin sekali, tapi entahlah, hanya mas-mas Ramayana yang tahu. Pesan yang bisa diambil dari film ini mungkin akan sangat sulit sekali melihat begitu banyak adegan darah tanpa terlihat di mana celah pesan moralnya bisa diambil. Tapi lagi-lagi, bukan tim IQ 7 Corporation namanya jika tidak bisa mengambil hikmah di dalam sebuah kejadian. Bahwasannya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Maka dari itu, terutama untuk wanita, janganlah keluar malam sendirian apalagi memakai pakaian yang belum selesai jahitannya, karena itu bisa mengundang syahwat dan kejahatan di malam hari. Maka dari itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Saya John dan segenap kerabat kerja yang bertugas selalu mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam pengangguran Indonesia. Katanya selamat beraktivitas, tapi pengangguran. Aktivitas apaan yang mau dilakukan? Modal. Nonton film Indosiar dulu sambil makan enak. Ku menangis membayangkan betapa tajamnya aku buat aku tak